Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita ya. Subtema 4 kita akan mengambil intinya saja atau yang penting-penting saja. Yang pernah kita pelajari tidak usah kita pelajari lagi. Di sini ada percakapan antara murid-murid sekolah dengan penjaga tempat wisata yang ada di Kebun Raya Bogor. Adik-adik, terima kasih telah berwisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Nah, jadi bukan hanya rumah, sekolah, atau tempat bermain yang harus dibersihkan, tetapi tempat umum atau tempat berrekreasi atau tempat wisata juga harus kita bersihkan. Supaya apa? Supaya tetap indah dan asri. Pemandangannya pun menjadi lebih indah. Karya wisata apa tadi? Karya wisata itu berwisata ya ke suatu tempat atau ke objek wisata untuk menambah ilmu pengetahuan atau menambah pengetahuan. Karya wisata kunjungan ke suatu objek dalam rangka penambah pengetahuan. Karya wisata apa tadi? Kunjungan ke suatu tempat dalam rangka menambah pengetahuan. Tanaman hias, tanaman yang digunakan untuk hiasan atau memperindah ruangan atau taman. Hutan lindung, hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Ya, jadi di Taman Raya Bogor tadi termasuk hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Tidak boleh dirusak, tidak boleh dicemari, apalagi dibakar ya. Kita harus sama-sama melindungi kekayaan alam kita. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kenapa hutan dinamakan paru-paru dunia? Kita baca ya. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa menjadi banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Pohon yang banyak membuat lingkungan menjadi sejuk ya. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Paru-paru itu kan tempat, kalau di tubuh kita paru-paru itu untuk alat untuk bernafas. Jadi hutan juga sebagai paru-paru dunia. Kalau tidak ada hutan, maka dunia ini akan terasa panas, gersang, ya, tidak ada udara sejuk. Semuanya terkena polusi. Semua udaranya tercemar. Jadi hutan harus kita jaga bersama-sama. Tidak boleh dibakar, ditebang ataupun dirusak. Karena kalau sudah rusak, hutan akan menyebabkan banjir. Kalau sudah banjir, maka lingkungan menjadi kotor ya. Kalau sudah kotor, maka akan banyak kuman-kuman yang datang. Nah, kuman-kuman tersebut akan menyebabkan penyakit ya. Jadi kita harus menjaga hutan sebaik-baiknya. Karena hutan adalah merupakan paru-paru dunia. Ya, pusat kehidupan untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Kita lewat saja. Nah, ini membuat hiasan pas bunga dari bahan alam ya, dari daun yang kering dan lain-lain. Nah, pas bunga ini berbentuk balok ya. Balok itu yang panjang, persegi panjang. Balok memiliki ruangan atau volume, ruangan untuk diisi. Balok mempunyai rusuk 12, sisinya 6 dan titik sudutnya 8, titik sudut 8. Ini kemarin sudah pernah Ustazah beri gambarnya ya, anak-anak silakan dihafal saja. Kerja bakti membersihkan jalan raya. Nah, kerja bakti dilakukan oleh warga yang ada di sekitar rumah Dayu ya. Jadi kerja bakti itu sangat baik ya, sangat penting, karena dengan kerja bakti pekerjaan akan menjadi lebih mudah ya.
Bisa saja membersihkan jalan, membereskan tanaman, menyapu jalan, dan juga membuang sampah, juga membersihkan selokan, ya. Kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Setelah taman wisata tadi, ya, setelah kebun tempat berwisata, sekarang jalan. Jalan juga kita harus bersihkan, ya. Kebersihan jalan raya harus dijaga. Semua warga bertanggung jawab atas kebersihan jalan raya karena kita adalah sebagai pengguna jalan. Seperti biasa ya, semuanya sama, cara membersihkan juga seperti itu, disapu, dibuang sampahnya, dirapikan tanamannya. Ya, anak-anak pasti sudah tahu. Kalau sudah bersih, jalan raya yang bersih, maka pengguna jalan pun akan menjadi sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Ini PJOK, kita lewat saja. Nah, lihat di sini, Dayu dan ibunya berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar, namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek, ya. Biasa ya, di pasar itu pasti becek dan kotor. Kenapa? Walaupun sudah dibersihkan pasti akan kotor lagi, ya. Memang selalu seperti itu, kecuali kalau semua penjual atau pedagangnya sudah pada pulang. Nah, baru bisa dibersihkan secara menyeluruh atau benar-benar bersih. Kalau masih ada yang berjualan pasti masih kotor juga. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit dan lain-lain. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Nah, jadi yang harus kita bersihkan bukan hanya rumah, bukan hanya sekolah atau taman bermain atau juga tempat berekreasi, tetapi juga tempat-tempat umum yang lain seperti jalan raya, pasar, ya, dan lain-lain. Kita harus selalu menjaga kebersihannya. Nah, di sini ada ternoda atau kotor. Tercemar, ya, ternoda atau kotor, tercemar. 2. Berasa sangat geli pada kulit, gatal. Berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Sakit, ya, gampang ya itu. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Tentu saja kalau pasarnya kotor pasti akan menyebabkan banyak penyakit. Sebaliknya, kalau pasarnya bersih, maka warga yang ada di pasar tersebut akan selalu sehat atau terhindar dari berbagai penyakit, baik itu penyakit kulit, batuk, flu, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, kita juga harus selalu memperhatikan kebersihan pasar. Contohnya dengan membuang sampah di tempat sampah. Nah, lihat di sini pasarnya sangat kotor, ya. Kemana tadi dia pergi? Kok menghilang ya? Nah, di sini pasarnya sangat kotor, ya. Ciri-ciri pasar yang tidak bersih: sampah berserakan, sampah menumpuk di mana-mana, terus banyak genangan air, ya, genangan air di mana-mana, becek dan juga sangat kumuh. Banyak lalat tentunya, ya, lalat, tikus, kecoa, dan lain sebagainya. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Nah, si Dayu ini menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik untuk dibuat menjadi hiasan. Bisa itu membuat gelang, kalung, atau bros, juga gantungan kunci, ya. Kalau kita masuk sekolah, kita bisa saja mempraktekkan membuat ini, ya. Insya Allah nanti, ya, anak-anak.
kita membuat kalung atau gelang dari manik-manik. Kita lewat saja. Nah, sekarang di sini ada WC umum yang kotor harus dibersihkan. Tentu saja ya. WC umum itu WC yang digunakan untuk semua orang atau umum, siapapun boleh memakai, siapapun boleh masuk, siapapun boleh menggunakan fasilitas tersebut. Tetapi kebersihannya juga harus kita perhatikan. Jangan cuma hanya memakainya saja tapi kita tidak mau membersihkan. Ya, WC umum yang kotor harus dibersihkan. Kenapa? Kalau tidak dibersihkan maka kuman akan datang dan akan membawa penyakit ya. Kuman-kuman akan datang dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Sudah tahu kan anak-anak cara membersihkan WC? Gampang, disiram, disikat ya, sampai bersih, jangan sampai ada noda, sampai bersih mengkilap. Ciri-ciri WC umum yang kotor, ciri-cirinya tentu saja seperti ini: banyak sampah, banyak noda atau tanah ya. Kemudian tisunya juga tercecer di mana-mana, banyak sampah plastik dan lain sebagainya. Nah, cara membersihkan WC tadi ya di sini dengan menggunakan sabun. Nah, sabun juga berbagai macam. Ada sabun cair, ada sabun batang. Nah, anak-anak, kalau sabun batang ini, anak-anak sudah tahu belum? Kalau sabun batangan ini bisa dibuat menjadi hiasan ya, diukir menjadi bentuk sesuai yang kita inginkan. Ada bentuk kura-kura, ikan dan lain sebagainya. Nah, ini hanya pola saja ya. Balok berdiri, balok seperti ini ya. Ini pola, hanya pola selang-seling saja, gampang. Warga komplek perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar komplek. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Semua warga di sekitar rumah Dayu mereka melakukan kerja bakti atau gotong royong. Membersihkan parit, membuang sampah ya, merapikan tanaman dan menyapu jalanan. Kalau pemandangannya sudah indah seperti ini, sudah bersih, maka udaranya pun menjadi sejuk. Nah, ketika kita berkunjung pun akan merasa nyaman dan senang ya, akan merasa lebih nyaman. Nah, di sini ada tempat sampah, ada 2 tempat sampah. Satu tempat sampah organik, yang kedua sampah anorganik. Yang organik ini bisa didaur ulang menjadi pupuk. Ya. Sampah yang terdiri dari daun-daun kering, ranting pohon, kulit buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, itu bisa didaur ulang menjadi pupuk ya. Kalau dari plastik-plastik atau kertas-kertas, bisa juga diperbarui menjadi barang yang baru atau menjadi plastik yang baru ya. Jadi sampah itu bisa digunakan kembali atau didaur ulang ya. Makanya kita harus membuang sampah ke tempatnya dan membuang sampah di tempatnya masing-masing. Misalkan sampah organik atau sampah anorganik, kita harus lihat dulu tempat sampahnya ada tulisannya enggak ya. Kalau ada tulisannya maka kita harus pisahkan mana sampah yang bisa didaur ulang menjadi pupuk atau sampah yang didaur ulang menjadi barang baru atau seperti plastik, kaleng, botol minuman. Nah, itu tidak bisa tidak bisa dilebur menjadi pupuk ya, tetapi akan dibuat menjadi bentuk seperti semula. Nah, kalau sekarang ini taman kota ya, taman kota juga harus dibersihkan. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain, berkumpul, berbincang-bincang, berrekreasi dan lain sebagainya.
Taman kota juga menjadi pemandangan yang indah. Kebersihannya harus kita jaga. Kenapa? Karena kalau sudah ada sampah atau kotoran, maka kuman akan datang, akan menyebabkan berbagai penyakit ya. Intinya sama ya, semua tempat harus kita bersihkan, baik itu tempat pribadi ataupun tempat umum. Cara membersihkannya, kita sapu, dibuang sampahnya, rumput-rumput yang keringnya dicabut, daun-daun yang keringnya juga dibuang, kemudian kita siram tanamannya, seperti itu ya. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama dengan orang lain? Ya, lihat, hidup bersama dengan orang lain ya, musyawarah, sholat berjamaah, itu menunjukkan sikap mau hidup bersama orang lain atau bersosialisasi dengan orang lain. Contoh kegiatan yang mau hidup bersama dengan warga sekitar: kerja bakti, membersihkan lingkungan ya, menjaga keamanan lingkungan atau siskamling, kemudian mengikuti posyandu yang ada di daerah tersebut ya, musyawarah dengan RT RW misalkan ya, menjenguk orang yang sakit dan lain sebagainya. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar: mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tidak mau menang sendiri ya, tidak egois. Kita harus selalu mendahulukan kepentingan umum. Saling menjaga, saling membantu, saling menghormati, saling menghargai ya. Selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sekitar. Lanjut pembelajaran 6, flora dan fauna lestari manusia akan sehat. Flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Flora dan fauna itu tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kita harus menjaga kelestariannya supaya mereka tetap hidup dan tetap berlangsung ya kehidupannya. Kalau flora dan fauna sudah punah, maka kehidupan kita pun akan terganggu ya. Misalkan terjadi kebakaran hutan. Nah, kalau sudah kebakaran hutan, binatang-binatang itu nanti harus tinggal di mana ya kan? Masa dia tinggal di kota, nanti manusianya tinggal di mana? Nah, pasti hewan-hewan itu akan merusak semua yang ada di sekitar rumah kita. Kalau sudah hutannya rusak, kasihan mereka tidak punya tempat tinggal. Lama-lama mereka pun akan mati, akan punah ya. Nah, contohnya misalkan tidak ada ikan atau tidak ada ayam, tidak ada kambing. Nah, nanti manusia mau makan daging apa kalau tidak ada ayam, tidak ada daging sapi atau kambing, ikan dan lain-lain. Nanti kita makan apa ya kan? Begitu juga tanaman-tanaman. Tidak ada pohon sayur-sayuran, tidak ada cabai, tidak ada bayam, tidak ada semua sayur-sayuran. Nanti kita mau makan apa? Nah, karena makanan yang sehat itu adalah sayuran, ikan-ikan, daging-daging ya, dan lain sebagainya. Semuanya berasal dari flora dan fauna. Maka dari itu kita harus menjaga kelestariannya supaya kita juga selalu sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Jadi tidak boleh membakar hutan atau menebang hutan seenak kita ya, tidak boleh ya. Karena itu dilarang. Karena hutan itu dilindungi oleh pemerintah. Kalau ada orang yang sengaja membakar atau menebang hutan secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi, maka akan dikenakan sanksi atau akan ditangkap polisi ya. Pemburuan hewan liar juga harus dihindari. Jadi hewan itu tidak boleh
asal tangkap ya, tidak boleh, karena akan menyebabkan punahnya flora dan fauna. Nah, kalau itu sudah dihindari semua, maka hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Kalau flora dan fauna sudah punah atau sudah rusak, maka kehidupan manusia atau kelestarian hidup manusia akan terganggu. Cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Ya, kalau kita mempunyai hewan peliharaan, kita harus memberi makan, membersihkan kandangnya, memberi minum, memberikan vaksin atau suntik kesehatan. Kalau kita punya kebun atau tanaman, kita harus menyiramnya, membersihkannya, dan juga memberi pupuk. Ya, itulah cara-cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar kita supaya tetap sehat. Ini vas bunga berbentuk tabung ya. Ini hanya pola-pola saja ya. Pola-pola selang-seling satu tabung, satu balok, satu kubus. Satu tabung, satu balok, satu kubus, dan seterusnya. Gampang ya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti Ustazah akan kirimkan penjelasan mengenai bangun ruang ya. Bagaimana cara menghitung atau mengetahui sisi-sisi, rusuk dan sudut yang ada pada bangun ruang. Oke, anak-anak, kalau belum paham silakan bertanya. Sampai di sini dulu. Nah, tatim bilhamdalah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.